Sampurasun
Ya, para Bapak Ibu dan sekalian, sebagaimana Sang Buddha menyampaikan dalam Manggala Sutanya, mengunjungi para petapa, mengunjungi para samana, mengunjungi para biku, para bante, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai itu adalah berkah utama. Nah, maka tidak salah kalau Anda sekalian hadir di Wihara Jaya Manggala tercinta untuk mengikuti yang serangkaian puja bakti yang memang ini sudah menjadi kegiatan rutin. Betul begitu ya? Nah, seminggu sekali katanya sudah menjadi kegiatan rutin. Maka hal ini harus dijadwalkan oleh Anda sendiri. Anda harus bisa membagi waktu. Jangan sampai yang seminggu sekali ini malah menjadi terlewatkan begitu saja. Yang inilah, yang itulah, yang alasan apa? Ini kan minggu, ini waktu untuk keluarga apa? Nah, akhirnya kesempatan untuk mendapatkan berkah utama salah satunya mengunjungi para biku, mungkin bisa berdana, bisa melakukan puja. Sudah ada kemana-mana. Di sini tuh Anda ada di depan rumah itu tidak nanam bunga gitu. Banyak Pak ya? Hah? Banyak tapi lupa mungkin. Harusnya dijadwal Pak. Dijadwal. Minggu ini siapa sama ibu siapa kasih puja di altar. Begitu, nanti minggu depan siapa di jadwal. Begitu, yang puja bunga, puja buah, itu jangan bunga plastik. Ini kan umat banyak, nanti tiba pada gilirannya itu nanti bisa 3 bulan sekali baru dapat jatah lagi. Itu dijadwalkan. Tapi kalau ada yang punya kemauan memang mau puja bunga buah, pokoknya tiap minggu saya mau. Saya kira itu tidak akan membuat Anda menjadi miskin dengan Anda praktek mau puja. Gitu, supaya tampak indah. Banyak barang persembahan di altar. Gitu. Karena kalau di altar itu sepi, nggak ada hujan gitu ya, itu menunjukkan kalau umat Buddha itu pelit-pelit. Iya. Nah, digilir, ya digilir, dijadwalkan, gitu kan bagus, seminggu sekali aja. Nah, jadi puja buah, puja bunga, dan lainnya. Yang penting kalau buah jangan buah durian ya, pada waktu. Ya, jadi datang ke wihara ya, banyak berkah-berkah yang bisa didapatkan. Terutama ya berpraktek dhamma, melaksanakan ajarannya Sang Buddha. Karena berkah itu bukan untuk diminta-minta. Mencari berkah mungkin ke pohon-pohon yang besar atau ke dagu-dagu yang besar, gunung-gunung, ke gua-gua, ke tempat keramat. Bukan dengan cara demikian untuk mencari berkah, apalagi minta
minta berkah sama siapa? Berkah itu harus dibuat, yaitu dengan cara apa? Dengan kita berpraktek dhamma jalani sadar. Ya sudah disampaikan dengan jelas. Kalau Jabati juga bisa dibacakan Mandala Sutta. Jangan Karanamita Sutta. Setelah Karanamita Sutta bisa ditambah parita yang lainnya, ditambah Bojjhanga Parita misalnya, atau ditambah parita, Bela Parita, ditambah parita yang lainnya, 1 atau 2 parita juga boleh. Artinya dibacakan terus, gitu ya. Nah, supaya pengertian dhamma itu diperoleh, didapat. Jadi dengan merenungkan kembali apa maknanya yang sudah dibacakan dulu. Oh, artinya gini. Dengan tidak berkumpul dengan orang-orang jahat, berkumpul dengan para bijaksanawan itu sudah berkah nomor 1, nomor 2. Melakukan puja, melakukan penghormatan kepada Niratana. Ini latihan sabar, latihan hati berdana, mendengarkan dhamma, ini loh berkah. Nah, maka dari itu, para Bapak Ibu, ini adalah hari di mana kita sebulan lagi akan menyambut perayaan Trisuci Waisak. Ini di berbagai tempat, di biara-biara sampai di pelosok-pelosok desa, di pucuk-pucuk gunung, kalau di Jawa Tengah itu semuanya sudah berjalan melaksanakan SPD sebulan pendalaman dhamma yang sudah dimulai sejak hari ini. Itu ada Akasila online. Tadi pagi pengambilan 8 sila jam 5 pagi sudah dilakukan, kita 8 sila, dan nanti malam ada bersama bentuk tamu yang Akasila 1000 itu online, dan ini menjadi hari pertama untuk lanjut terus sampai 1 bulan. Maka tadi saya mau ragu ngasih 5 sila, minta 5, mau saya kasih 8 kok yo mesake. Kalau bisa Akasila bagus, menyambut Trisuci Waisak, nah, praktek dalam sila selama 1 bulan terus. Nah, para Bapak Ibu, berkah-berkah mendengarkan dhamma. Ini datang lagi, mendengarkan lagi, ubah lagi. Minggu depan ada lagi, minggu depannya ada lagi, dan terus diulang-ulang. Samudra mengatakan, ya, orang itu kalau sudah melakukan kebajikan, meskipun kecil, meskipun sedikit, ya, hendaknya diulang-ulang lagi. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kenapa? Karena dengan praktek kebajikan ini akan membuahkan, akan membawa kebahagiaan bagi si pelaku kebajikan itu sendiri. Nah, dengan mengulang-ulang kembali ubah dhamma seperti ini, belajar dhamma, belajar lagi, berkah utama yang bisa didapat, yang pertama adalah Anda akan mendengar hal yang belum pernah didengar sebelumnya. Akan mendapat pengetahuan, mendapat wawasan yang baru sehubungan dengan dhamma ajaran Sambungga. Manfaat yang kedua, jika Anda sudah pernah mendengar tapi belum jelas, belum paham, dengan mengulang lagi, mendengarkan lagi, hal yang belum paham, hal yang belum jelas itu akan menjadi lebih paham, akan menjadi lebih jelas lagi. Dan biasanya kalau lagi di sini dikasih
iya mudeng dong gitu ya. Tapi nanti pulang kan kemudian mampir mall, mampir beli bakso, gitu. Terus malam tidur, besok itu sudah lupa. Besok kemarin itu kebaik, oh ganti tambur lali itu. Nah ini 1 gelas, jadi korbannya harus 1 jam. 1,5 jam berarti. Oh iya, kita 1 jam setengah. Itu yang Mulai 1 setengah. Jadi harus sabar ya, soalnya sudah disokor pakai itu 1 jam setengah. Sampai mana tadi? Lebih paham, lebih jelas. Akan mengingatkan kembali kepada Anda. Siapa tahu sudah lupa. Mengingatkan kembali kepada Anda, ya siapa tahu belum dilaksanakan. Oh, itu baik-baik belum dilaksanakan. Terus manfaat yang selanjutnya dengan mendengarkan dhamma, hal ini akan mampu menghilangkan keraguan-raguan, akan meningkatkan keyakinan. Keyakinannya jadi tambah kokoh kuat. Ketika praktek nanti sudah betul-betul mantap, prakteknya mantap, tidak ada ragu-ragu lagi. Ini benar sesuai dhamma. Saya kerjakan, saya lakukan. Kemudian diharapkan dengan sering belajar dhamma, mendengarkan dhamma, hal ini akan mampu mengubah pola pikir, ya, pandangan-pandangan keliru, pandangan yang salah itu nanti berubah menjadi memiliki pandangan yang benar. Dan selanjutnya dengan sering mendengarkan dhamma, belajar dhamma, diharapkan nanti bisa ya, bahagia. Pikirannya itu tenang, tentrem, damai, bahagia. Nah, jadi setelah mendengarkan dhamma bukan malah menjadi pusing. Itu apa? Berarti itu ngomong apa? Kok baik bulan-bulan muter-muter. Aduh, pulang malah pusing. Makanya setahap-setahap. Ya, nanti karena kemampuan saya menjelaskan satu-satu ya. Nanti bisa dicatat, bisa dibawa pulang, bisa ditindaklanjuti dengan praktek. Karena dalam mendengarkan dhamma, yang terpenting itu bukan orangnya, ya. Sopo sing tunggal, yang ceramah siapa ya? Biku atau tidak? Kalau bukan biku, saya tidak mau datang. Biku saja, itu biku sudah terang atau biku baru. Itu bikunya juga kalau itu biku siapa ya? Kalau yang saya tidak kenal, enggak lah. Wah, biku yang bahagia kalau saya. Kalau pilih-pilih begitu, nanti Anda malah nggak jadi datang ke wihara. Yang rugi siapa? Yo Anda sendiri. Akhirnya ya kesempatan untuk mendapatkan berkah utama itu terlewatkan. Tidak jadi dapat berkah utama. Yang terpenting itu adalah ya isi khotbahnya ini. Mau itu dhamma dutanya itu mau muda mudi, mau romo pandita, ramani, mau siapa, bakti, sama nera. Yang terpenting isinya, khotbahnya yang nanti bisa dililing, bisa dicatat, dibawa pulang, dan ditindaklanjuti dengan praktek tindakan nyata. Supaya apa? Nah, 3 tahapan dalam dhamma ini nanti bisa dicapai. Orang yang sering mengatakan dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, itu betul-betul nanti dirasakan.
Nah, Anda sebagai umat Buddha sudah lama jadi umat Buddha? Ramani, sudah tahu. Jadi yang itu sudah berapa lama? Oh, sejak kandungan itu sudah umat Buddha ya? Oh, belum. Ya, sudah lama kan jadi umat Buddha? Sudah merasakan belum keindahan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir? Sudah. Koyoko. Seperti apa keindahan? Kok malah bingung? Piye keindahannya itu bagaimana? Sudah merasakan? Ayo, koyoko. Itu rombongan pernah itu Pak Bahasa sama Merah juga sudah pernah praktek, sudah merasakan loh. Nah, keindahan dhamanya itu bagaimana? Indah tenanan atau orang? Dari Prayoko. Oh, saya itu biasanya marah-marah sejak Nalanda Buddha itu ya, sejak praktek pasangan itu, sejak Pak Bahasa sama itu, saya sekarang kok jadi lebih sabar, lebih kalem, gitu. Ada yang pernah merasakan itu? Atau setelah mendengarkan dhamma dari Bante, saya sering marah-marah. Udah agama Buddha perilakunya malah tambah buruk. Gimana? Ini nggak cocok. Keindahan dhamma itu akan terpancar, akan terwujud, akan bisa dilihat. Ya, tampak dari apa? Dari perubahan perilaku Anda. Ya, keindahannya itu wah jadi penuh cinta kasih, jadi penyabar, penuh kasih sayang, jarang marah-marah, ya, terkendali. Yang biasanya CRWT itu kalau sekarang jadi ya, apa itu CRWT? Sekarang beda ya, setelah itu pasangan itu CRWD-nya berkurang. Itu keindahan dhamma itu ya Anda bisa merasakan bagaimana tenang, tentram, damai hidupnya, gitu ya. Karena begini, dhamma indah pada awalnya, indah pertengahannya, indah pada akhirnya itu. Dhamma itu indah pada teori-teorinya. Yang disebut dalam bahasa Pali itu adalah istilahnya pariyati dhamma. Di sini ada ibu pariyati. Nah, ibu pariyati itu ada. Wah, wong desa itu bagus nama pariyati, bagus loh. Teori-teorinya indah pada pembelajarannya. Ketika Anda belajar dhamma itu bagus ya. Anda pernah misalnya mendengarkan Korean dhamma, misalnya baca buku dhamma, cerita Anda itu kan cocok, bagus ini. Pernah begitu? Merasakan ya, wah kedamaian bagus ini, bagus. Ini indah pada awalnya. Nah, supaya indah pada pertengahannya bagaimana? Nah, ditindaklanjutilah itu dengan praktek. Ketika Anda praktek, Anda melaksanakan, nah di situ ya, dengan tangan sendiri, ketika pindah patah misalnya, ketika mempersembahkan dana makan misalnya, datang sendiri, kemudian meminta tuntunan sila, bertekad, berlatih, mempraktek atas sila, 8 sila, praktek pengendalian diri, ketika praktek cinta kasih, praktek ketenangan batin, meditasi, Anda merasakan sendiri ketika praktek. Itu ya, dilakukan dengan penuh keyakinan, dilakukan dengan kesadaran, dilakukan dengan semangat, tanpa ada paksaan. Ketika praktek itulah menjadi indah pada pertengahannya, yang disebut dalam istilah Pali sebagai pati-pati dhamma.
sini kan sering ada pelatihan arah sila, ada baca sama merah, ya. Nah itu ketika praktek ini bisa merasakan keindahannya. Dan yang ketiga, ya, indah pada akhirnya itu adalah nanti akan merasakan sendiri manfaatnya. Yaitu tadi, wah jadi tenang, jadi tentram, jadi damai, wah jadi tambah sabar, jadi tambah penuh cinta kasih, tambah bijaksana, lebih berpengendalian diri. Nah itulah indah pada akhirnya. Yang sesungguhnya nanti indah pada akhirnya itu adalah merujuk pada apa? Pencapaian kesucian, mencapai akhir duka. Kalau sudah mencapai nibbana, mencapai kesucian, arahat, mencapai akhir duka, itu sesungguhnya indah, betul-betul indah pada akhirnya. Sudah bebas dari penderitaan. Dan kita sedang menuju ke sana. Maka kita harus semangat, ya, semangat belajar, juga semangat praktek, supaya nanti mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat dari praktek dhamma. Nah, oleh karena itu para Bapak Ibu saudara sekalian, sering ada anggapan-anggapan, sering ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau orang yang menyatakan, ngomong begini, teori ora penting, sepenting praktek. Coba, teori ini tak penting, yang penting praktek. Anda setuju itu? Kenapa enggak? Atau yang penting itu teori, praktek mah nanti kalau udah tua, prakteknya baru coba. Nah, kalau menurut Anda, teori dan praktek itu lebih penting yang mana? Apa? Barengan. Barengan itu maksudnya sama-sama penting. Iya. Setuju? Setuju ya? Memang demikian. Teori itu ya penting, praktek itu juga penting, dan ini sama. Nanti kalau tidak seimbang teori dan praktek, wah ini bisa bahaya. Wah yang penting praktek aja, teori mah nggak usah. Wah ini begitu praktek ternyata salah, melenceng. Akhirnya malah bukan dekat dengan dhamma, malah semakin jauh dengan dhamma. Teori aja terus belajar, nanti kan bisa untuk debat. Nanti mau ngetes buktinya, mau tanya ini, tanya itu, nanti debat aja. Ya, apa gunanya prakteknya nggak ada. Dhamma itu ya selain untuk dipelajari kan harus ditembus, harus dipraktekkan. Ya sambil belajar, ya sambil praktek. Nah, ini yang harus sama-sama. Maka saya sering memberikan perumpamaan begini. Ibaratnya roda kereta. Ya, roda kereta itu sisi kanan dan sisi kiri itu rodanya kalau besar sebelah kira-kira bisa maju dan susah kan? Susah. Makanya roda kereta ini dua-duanya kanan kiri harus sama, harus seimbang supaya ada kemajuan. Ya sama juga seperti halnya kalau ada burung itu, kalau sayapnya cuma sebelah, kira-kira bisa terbang tinggi tidak bisa.
seperti halnya kalau kita itu bisa melihat sebuah peta petunjuk jalan, atau kalau sekarang pakai Google Map gitu ya. Nah, ini lewat sini, nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tahu ini jalannya lewat sini, nanti sampai. Tapi kalau Anda tidak mau melangkah, tidak mau berjalan, atau dengan upaya apa, entah naik kendaraan atau nyewa becak atau apa untuk menuju ke tujuan, Anda cuma tahu jalannya lewat sini, tapi Anda diam saja, bisa sampai enggak? Enggak sampai. Terus yang penting jalan saja lah, enggak usah pakai petunjuk jalan, enggak usah tanya-tanya. Maka ada istilah itu, mau bertanya sambil jalan, jalan aja terus. Nanti sampai mana nggak tahu, nyemplung jurang, bahaya. Nah, makanya itulah teori dan praktek sama-sama penting. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama supaya kita itu hidup dekat dengan agama. Nah, sehubungan dengan hal ini ada cerita ya. Di zaman Sang Buddha itu ada dua orang biku yang bersahabat. Ada sebuah desa yang kemudian sama-sama minta dipasang pada jadi biku. Dua biku bersahabat ini setelah dipasang pada, yang satu itu dia menekuni belajar agama, belajar, mengajar, apa, sehingga banyak murid. Dia dengan biku-biku yang lain, dia pandai, punya murid 500 banyak, pandai dalam khotbah, dipuji-puji sama murid-muridnya, senang sekali. Nah, biku yang satunya lagi itu ya setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, meskipun mengerti sedikit, ya paham sedikit, tapi kemudian memang pergi ke hutan, dia praktek meditasi dengan hukum, dengan semangat sungguh-sungguh, ya. Dan tidak lama setelah itu satu biku ini, ya temannya biku yang pandai terpelajar tadi, itu mencapai kesucian yang ada. Nah, tiba suatu ketika, suatu waktu, ya setelah selesai berdiam, menjalani masa-masa, semua para biku ya ingin berkunjung, ya, mengunjungi Sang Buddha di Sawati, di Jepara. Nah, biku yang terpelajar itu, yang punya banyak murid itu, wah itu sudah punya pikiran yang buruk. Bagaimana? Dia punya niat pengen mempermalukan temannya. Nah, temanku nggak tahu banyak tentang agama, nggak punya murid, saya murid keduanya. Nah, nanti akan saya tanya, pasti dia nggak bisa jawab. Nah, gitu. Nah, begitu sampai di Biara Citawana, ketemu Sang Buddha, Sang Buddha tahu, wah ini biku ini temannya kok punya pikiran yang buruk ini. Bisa karma buruk ini, bisa bahaya. Maka Sang Buddha, sebelum ini ada kenyataannya yang terjadi, buat pertanyaan-pertanyaan, nah, Sang Buddha terlebih dulu ceritanya menanyakan, ini kabari, oke, terus gimana? Ya, Sang Buddha tanya, bagaimana kalau mencapai kemanggilan pikiran, mencapai jana itu bagaimana? Merealisasi Maghapala, ya, memasuki sang jalan, mencapai buahnya, mencapai Maghapala itu, mencapai kesucian Sutapana bagaimana?
Ditanya begitu, biku yang terpelajar itu tidak tahu apa-apa karena belum mengalami. Iya ya, teorinya sih ada ya, capai jalan ya ini itu teori kan. Bagaimana itu mencapai itu, keadaan itu diam. Nah, temannya yang dikira tahu apa-apa kan sudah mengalami, ya dia jawab sesuai yang dia alami. Saya mencapai jalan itu begini ya. Nah, mencapai kemandirian pikiran begini. Saya memasuki jalan sota mana. Kemudian terbebas dari masalah, bebas dari mudah-mudah kotor batin. Sampai kesucian. Itu berdasarkan apa? Pengalaman. Nah, atas kemudian saat kita menguji ya, biku yang satu ini yang memang mengalami sendiri, merealisasi, diuji-uji. Nah, kemudian para biku pengikutnya, temannya yang satu ini, yang gurunya ini jadi heran. Kok yang diuji-uji kok? Itu bukan guru kami ini yang terpelajar apa ini? Itulah sampai kemudian ada itu ya sakit Dhammapada. Meskipun seseorang itu membaca sedikit, ya, mengerti, memahami sedikit Dhamma, tapi kemudian mempraktekkannya, nah ini adalah hal yang jauh lebih baik dibandingkan dia tahu banyak tapi tidak praktek, tidak mau ngelakoni, menjalani. Ibaratkan seperti halnya orang itu cuma pandai saja tentang agama, sama seperti halnya pengembala sapi yang menghitung sapi-sapinya milik orang lain, dia menjagani sapi-sapinya. Tapi ya, bagi orang yang memang meskipun memahami, mengerti sedikit, kemudian dipraktekkan, mengalami sendiri, seperti orang yang memang punya sapinya itu banyak mendapat manfaat dari memiliki sapi itu. Nah, maka dari sini ya, kita bisa belajar bahwa kita itu memang ya, penting ya untuk belajar memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Meskipun sedikit, meskipun banyak, kita bisa belajar dari mana saja sekarang ya. Nah, tapi hendaknya juga ya jangan lupa untuk praktek, untuk melaksanakan, ya, supaya nanti juga enggak seperti halnya tong kosong nyari bunyinya. Hanya menggunakan Dhamma ini untuk sebatas apa? Sebatas intelektual saja. Apalagi sebagai bahan untuk perdebatan. Nah, tidak sedikit juga orang yang belajar Dhamma yang setelah mungkin ikut praktek di mana, wah kemudian malah semakin sombongnya itu minta ampun. Wah merasa paling tahu begini terus ya apa ya, belajar Dhamma tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu untuk hanya ajang perdebatan saja. Nah, orang yang belajar Dhamma demikian, sampai juga mengatakan itu malah sama seperti halnya orang itu ingin mengangkat ular, tapi yang dipegang itu apa? Yang dipegang itu ekornya. Nah, belajar Dhamma ini hanya digunakan untuk menjatuhkan, untuk menyerang, untuk perdebatan atau apa itu. Seperti halnya memegang ular, tapi yang dipegang itu ekornya. Apa yang terjadi? Wah, nanti akan bisa berbalik. Nah, nanti akan mencelakai dirinya sendiri. Nah, maka dari itu teori dan juga praktek sebenarnya sama-sama pentingnya. Nah,
selanjutnya sehubungan dengan tema pembahasan Dhamma sore hari ini, sehubungan dengan dekat dengan Dhamma. Orang yang dekat dengan Dhamma itu yang bagaimana toh? Nah, itu. Apakah orang yang dekat dengan Dhamma itu adalah orang yang setiap harinya itu dia pergi kemana-mana di dalam tubuhnya ini itu selalu memakai aksesoris Buddha. Wah, kemana-mana itu pakai baju yang ada gambarnya Sang Buddha, yang ada tulisannya Sapi Sata, ya, Meta atau apa itu. Apakah orang yang demikian, orang yang dekat dengan Dhamma? Wah, punya liontin, wah banyak dipakai, ada gelang, rambutnya aja dicat pancawarna bendera Buddhis, ya. Atau apalagi misalnya di rumahnya nanti ada altar, di rumah ada punya altar tak berapa itu? Ada. Ini patut dicontoh juga, ya. Sesungguhnya bisa. Anda di depan rumah dimasang stupa-stupa, itu bagus dipakai. Kasih stupa-stupa juga bagus. Makanya nanti kalau saya datang sini terus misalnya mau pindah pakar gitu ya, nanti kan kalau di jalan-jalan gitu, oh ini mau stupa nih, ini jadi yang betul. Itu kalau di desa-desa sekarang sudah ada. Ya, di depan rumah itu dipasang stupa itu sebagai identitas bahwa ini rumahnya Buddha. Jadi tambah percaya diri menjadi orang Buddha itu. Ya, Anda tahu kenapa? Itu kalau di Candi Borobudur di sekitar Candi Borobudur, itu enggak ada rumah Buddha. Karena zaman dulu ya, bisa jadi orang itu hanya bangga punya bangunan candi yang megah, yang besar, yang mewah itu saja. Tapi dia lupa tidak membuat bangunan candi, bangunan stupa juga di depan rumahnya meskipun kecil. Nah, sehingga ketika didatangi orang-orang ditakut-takuti atau apa, akhirnya berani, akhirnya habis. Nah, maka ini sudah mulai di depan-depan rumah dikasih stupa-stupa, pasang altar, ada gambar-gambar Buddha, gitu semestinya. Nah, kembali lagi, hidup dekat dengan Dhamma. Orang yang hidup dekat dengan Dhamma itu yang bagaimana? Apakah orang yang demikian, rajin berbiara, bisa hafal semua buku parita, ya itu semua bagus. Kemana-mana pakai aksesoris Buddhis, bagus. Di rumah punya altar, bagus. Semuanya baik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sehubungan dengan hidup dekat dengan Dhamma. Hal ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Nah, jadi ada seorang biku yang bertanya, Sang Buddha, dikatakan bahwa hidup dekat dengan Dhamma, orang yang bagaimanakah orang yang hidup dengan Dhamma itu? Nah, Sang Buddha menjawab, ya di sini ada orang-orang itu yang dia itu pandai, dia belajar, dia mempelajari sehubungan dengan suta-suta yang panjang, suta-suta yang menengah, suta-suta yang pendek,
mengasingkan diri, mengabaikan latihan menenangkan pikiran. Ya istilahnya itu dia hanya sibuk belajar, dia lupa untuk mengembangkan baik samatha maupun vipassana. Tidak meditasi. Nah ini yang saya sudah katakan. Sehingga dia tidak memahami, menembus dengan bijaksana 4 kebenaran mulia. Sehingga orang demikian bukan orang yang dekat dengan Dhamma. Orang yang demikian hanya disebut sebagai apa? Orang yang sibuk belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sudah mengatakan ada para biku. Jadi orang-orang yang dia itu pandai untuk mengajar. Jadi pandai mengajar. Ya, kesana kemari dia punya pengikut, punya murid-murid banyak. Dia pandai mengajar. Mengajar kebaikan untuk kesejahteraan, kebahagiaan orang lain itu dia mengajar. Baik, bagus. Setelah sibuk mengajar, tapi dia lupa. Dia tidak membangkitkan semangat untuk apa? Untuk latihan, untuk mengasingkan diri, untuk berpraktek pengembangan batin, ya, untuk ketenangan, untuk pandangan terang. Itu dia lupa, dia mengabaikan hal itu. Dia hanya sibuk mengajar. Dan orang yang demikian bukan dikatakan sebagai orang yang hidup dekat dengan Dhamma. Orang demikian dikatakan sebagai apa? Orang yang sibuk mengajar. Nah, terus kemudian yang ketiga, ada para biku, orang-orang di sini, yaitu adalah orang-orang yang sibuk untuk menghafal, ya, sibuk untuk mengulang Dhamma yang panjang, yang menengah, yang pendek. Itu dia ulang-ulang, dia hafal semua. Tapi setelah menghafal, setelah mengulang Dhamma itu betul-betul hafal, dia mengabaikan keterasinya. Dia mengabaikan menyendiri, dia mengabaikan untuk mengembangkan batin, mengembangkan ketenangan maupun mengembangkan pandangan terang. Dia lupa meditasi, dia hanya sibuk apa? Mengulang, sibuk menghafal. Sehingga orang yang demikian juga bukan orang yang hidup dekat dengan Dhamma. Orang demikian dikatakan sebagai orang yang sibuk mengulang, sibuk menghafal. Nah, kemudian yang berapa tadi? 4 ya. Ada orang-orang di sini adalah orang yang dia itu pandai untuk merenungkan, hanya pandai merenungkan kembali, merenung sehubungan dengan khotbah Sang Buddha yang panjang, yang menengah, yang pendek, dia renungkan. Maknanya apa direnungkan. Dia hanya sibuk melakukan perenungan. Bahkan dia bisa disalin, terus kemudian dia menggunakan kata-katanya sendiri. Itu apa? Jadi buat kata renungan pagi, renungan tidur, renungan apa gitu. Ya bagus. Tetapi di sini dia hanya sibuk melakukan perenungan itu, ya. Kemudian disingkat atau disimpulkan gitu ya. Nah, dia sendiri mengabaikan keterasinya, mengabaikan menyendiri, mengabaikan praktek meditasi, mengabaikan praktek pengembangan batin berupa ketenangan maupun pandangan terang. Lupa meditasi. Nah, sibuk merenung, besok buat renungan
orang itu memang dia belajar, dia juga mengajar, dia juga menghafal, mengulang dhamma, dia juga merenungkan kembali dhamma dan samudra. Akan tetapi di sini dia itu tidak lupa, dia tidak mengabaikan untuk hidup terasing, ya, praktek latihan menyendiri, dia sering ya praktek dalam ketenangan maupun pandangan terang, penuh perhatian, selalu sadar, sehingga terkendali, punya pengendalian diri, tidak ada pengotor batin dalam dirinya, tidak ada loba, dosa, moha. Nah, dengan berpraktek demikian, kemudian menembusi dhamma secara langsung, memahami, mengerti sehubungan dengan 4 kebenaran mulia, kemudian mencapai kesucian. Orang yang demikian, yang tidak mengabaikan latihan pada meditasi ini, nah ini orang yang dikatakan dekat dengan dhamma. Nah, bila dulu saya sudah menyampaikan apa yang semestinya sebagai seorang guru untuk para siswa, untuk para murid-murid, demi belas kasih sayang, untuk kesejahteraan para murid-murid ini loh, ada buku-buku kosong, ada ini loh, di bawah-bawah pohon, ada gua-gua, bermeditasi. Jangan sampai nanti menyesal. Nah, gitu kata Sang Buddha. Nah, maka dari itu para bapak ibu sekalian, ya, sebagai kesimpulannya ini adalah ya kita kembali lagi kepada belajar teori tadi dan juga praktek tadi. Jangan sampai nanti tidak seimbang, berat sebelah, hanya sibuk untuk belajar, sibuk mengajar, sibuk mengulang, menghafal, sibuk merenung, tapi lupa lalai dengan praktek untuk pengembangan batin yang tujuan utamanya adalah untuk apa? Mengikis pengotor batin dengan meditasi. Ya, apakah samatha, ya, pengembangan ketenangan batin atau vipassana, pandangan terang, untuk melihat sebagaimana adanya. Jadi supaya apa? Di sini dia sambil belajar, kita juga harus sambil praktek di sini pun juga ya sesekali waktu kita perlu juga kan untuk belajar, untuk tanya. Siapa tahu nanti, loh, ternyata kok saya keliru, saya salah. Akhirnya malah nanti bukan dekat dengan dhamma, tapi jauh. Nah, kemudian sebagai yang terakhir para bapak ibu, hal ini juga Sang Buddha menyampaikan di dalam kitab suci Tipitaka. Ya, sehubungan dengan dekat dengan dhamma ini adalah yang Sang Buddha menyampaikan ini. Jika para ibu ada orang yang dekat dengan Sang Buddha, bahkan mengikutinya di belakangnya, ya, selalu mengikuti di belakang, di lipatan jubahnya itu, dia ikut apa ya, ngintil terus ya dengan Sang Buddha. Tetapi orang ini punya pikiran yang serakah, penuh kebencian, penuh nafsu, tidak bijaksana. Nah, orang ini pengotor batinnya banyak. Meskipun dia berada dekat dengan Sang Buddha, Tathagata Sang Buddha mengatakan orang ini sesungguhnya sangat jauh dengan Tathagata, jauh dengan Sang Buddha. Mengapa demikian? Karena dia pengotor batinnya itu banyak.
jika ya meskipun orang itu berada jauh dari Sang Buddha, ya jaraknya itu jauh, misalnya Sang Buddha di Sawati, ya dia ada di mana, ya. Tapi jika orang itu mau melaksanakan, mempraktikkan dhamma yang telah kubabarkan, dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, yang berciri, ya cirinya dhamma Sang Buddha itu adalah apa? Tanpa kebencian, ya, tanpa keserakahan, tanpa nafsu, ya. Jadi tidak ada loba, dosa, mona dalam pikirannya. Dia penuh perhatian, dia praktek berkesabaran. Orang yang demikian, ya, meskipun berada jauh dengan Sang Buddha, tapi karena orang ini melihat dhamma, praktek dhamma, melaksanakan ajaran Sang Buddha, meskipun jaraknya jauh, tapi orang demikian ini adalah berada sangat dekat dengan Sang Buddha. Kenapa? Karena dia melihat dhamma. Orang yang melihat dhamma, dia akan melihat Sang Buddha. Karena dia mempraktikkan dhamma. Dengan mempraktikkan dhamma, sesungguhnya ini yang dikatakan sebagai melakukan penghormatan yang tertinggi, melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Yang namanya kembali lagi apa tadi? Pati dhamma. Kembali lagi ke praktek lagi. Yang memahami meskipun sedikit, ya sambil jalan, sambil dipraktekkan. Ya, para Bapak Ibu sekalian, sehingga ya, kehidupan kita itu selalu dekat dengan dhamma. Apa yang dipraktekkan? Ya setidaknya sebagai umat Buddha itu ya bisa berpraktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari, ya praktek sila, praktek samadhi, maknya, kan itu. Dhamma, sila, samatha, vipassana. Praktek kedermawanan, praktek kemurahan, ya praktek ketenangan hati, praktek pandangan terang. Dhamma, sila, samadhi, maknya. Dhamma, sila, ya samatha, dan vipassana. Itu patut untuk dikerjakan, dilakukan. Nah, para Bapak Ibu, ya ini kiranya yang bisa disampaikan dalam ucapan bakti menyambut detik-detik Sri Suci Waisak. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya, selama 2 hari ini Bakti bisa mengisi di Wihara Jaya Manggala, bisa berjumpa dengan para ibu saudara-saudara sekalian. Sehubungan dengan semalam, kalau kita berbuat baik, oke guys, satset, ayo lakukan, ayo kerjakan. Jadi jangan banyak alasan, jangan ditunda-tunda lagi. Terlebih lagi hidup dekat dengan dhamma. Nah, ini betul-betul kita harus belajar dan juga kita harus praktek tindakan nyata dalam keseharian kita supaya kita itu selalu dekat dengan dhamma. Nah, kira-kira begitu saja. Dan selamat menyambut Sri Suci Waisak. Ya, semoga dengan serangkaian kebajikan yang terus-menerus diulang, dengan sering mendengarkan dhamma, ya, belajar dhamma, rajin berwihara, apalagi di sini juga ada para biku sangga, Anda bisa mengunjungi para biku, berdiskusi dhamma, Anda bisa berdana, Anda bisa meminta tuntunan 8 sila setiap hari, memperbarui sila, Anda bisa bermeditasi bersama-sama. Ini adalah hal-hal yang baik yang patut untuk dikembangkan, sehingga